HP sing Sprite enak iku kok. Kenapa? Perlu bilang. 7up Sprite itu lho kok. Oh, enak seger itu. Tapi sayangnya saya nggak boleh kok. Kan diabetes. Ya, itulah terlalu manis. Ya. Ya. Saya siapkan dulu, saya share screen ya. 7up itu apa ya, Kojun? Apa EA atau rule trading? Sebenarnya itu 7up itu adalah role trading awalnya. Oh, 7 candle itu kok. Iya, lalu kemudian kan saya ini orangnya kan pemalas ya. Jadi seringnya bangunnya itu siangan. Jadi itu kan jam 8:30 ya. Paling lama tuh 8:30 itu terbentuk itu, ya kan? Nah saya ini bangunnya jam 12-an. Oh. Jadi udah terlambat gitu. Hmm. Nah, daripada gitu terus lambat terus nggak dapat akhirnya ketemu sama Kopi Duit ini diajak kolaborasi. Ini kok udah bikinkan anunya, bikinkan robotnya diotomatisasi aja. Gitu. Oh, kalau bisa ya apa gitu ya kan, silakan diotomatisasi. Tapi teknikalnya kan dari saya. Ini cara opennya kayak gini. Akhirnya ya jadilah ini EA 7up untuk mempermudah sih. Belum paham saya kok rule 7up itu. Iya. Belum paham ya? Iya. Oke. Ini 7up itu biasanya saya pakai di gold ya. Kalau mau dipakai di pair lain ya bisa coba sendiri ya. Yang suka trading gold senang lah. Itu dipakai di time frame berapa kok? Kalau yang 7up kan pakainya di time frame M30. Oh, M30 ya. Nek di atasnya itu nggak cocok ya. Kalau di atasnya kejauhan, Pak. Kejauhan ya. Iya, kejauhan. Ya, di bawahnya malah nggak bisa. M15 itu. Kalau itu kebagian, jadi masih sideways. Jadi kalau sideways kan nggak sideways. Iya. Iya. Oke. Nah, ini share screen. Bisa screen kok. Itunya 7up-nya. Hari ini 7up. Cut and shoot ya aku. Cut shoot 1 kali 7up sudah. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Jelas ya, gambarnya saya di ini jelas ya. Sudah keluar ya di masing-masing ini ya. Udah jelas. Ya. Ini kalau manualnya kan menggaris seperti ini. 7 candle di M30. Ya kan? Nah, dari ke-7 candle ini saya garisi high low-nya. Itu setiap pagi saya lakukan seperti itu. Nah, tadi pagi sempat open posisi di sini. Sama, robot dengan saya sama opennya. Mesti di sini. Terlihat ya, di mau saya terlihat ya. Lihat. Udah profit. Udah profit. Tapi tidak saya close karena TP-nya itu di sini. Di sekitar 51 ya. 51-an. Kalau di robot sudah tertulis dengan jelas enak. Jadi saya masih belum. Yang 51 kan masih belum kena take profit. Ternyata harga kembali dan akhirnya memberi bawah gitu. Kalau saya sih seperti yang dilakukan sama robot, akan saya close lalu saya open balikannya. Kalau saya sih karena modal agak besar ya, jadi saya langsung open posisi terus lotnya saya ganti jadi 2 kali dari lot awal. Misal 0,1 saya bikin cut terus langsung shoot 0,2. Martingale ya kok. Ya, yang ini tapi beda arah.
Kalau mau tinggal yang Oh iya, ini switching maaf ya. switching, cut switch. Iya. Seandainya ada pertanyaan gini, Joko, seandainya kalau udah apa tapi langsung di bawah sini aja cut switch, langsung stop loss bisa, nggak apa-apa. Cuman kebanyakan kalau trading gold ya, atau apalagi pagi ini, biasanya gini nih bolak-balik Mas ya, gitu. Oh iya. Jadi seperti ini akhirnya kembali eman kalau kehilangan momen. Jadi sama saya akali seperti itu. Dan ternyata banyak sih ya, lebih sering kena take profitnya. Kalau seandainya satu aja take profitnya kecil, ini udah profit tadi. Cuma saya kan pakai satu range, jadi sekitar 5 poin ya, 51 pip ya, 5.100 pip ya, ini sekian. Ini kan belum kena take profit. Kalau mau TP-nya berapa pip ya, Coach Jun? Ini 5 poin. 50 pip ya, Coach Jun. 511 pips. Kalau orang ngomong di gold kan 5 poin. Iya, 50 pip ya, kok. Ya, 50 pips. Ini tinggal nunggu dia menyentuh ini aja, TP-nya aja. Nah, pertanyaannya gini. Pasti support itu. Iya. Pertanyaannya gini tuh, kalau ini gimana? Kalau seandainya salah lagi. Kalau robot bisa disetting mau kedua, ketiga, bisa beberapa level tergantung dengan kekuatan modal lagi. Seandainya mau 2 kali aja ya enggak apa-apa. Nanti di sini ada stop loss yang tersembunyikan, hidden stop loss di sini. Jadi istilahnya dalam tanda kutip tidak dinakali sama broker. Gitu. Nah, jadi kalau menyentuh garis ini langsung otomatis dia cut, langsung di stop loss. Seandainya cuman dipasang 2 level, disetting 2 level. Ini kan ada settingannya. Nah, ini dia levelnya. Maksimum levelnya kan saya pakai 6. Nggak apa-apa, kalau 6 masih kuat. Gitu. Jadi bisa hitungkan di sini. Maksimum levelnya ini dan lotnya. Itu aja. Kalau 0,1 kuat sih. Ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Ngitung 7 candle-nya itu dari mana ya, kok garis putus-putus atau setelahnya ya? Ini garis putus-putus, Pak. Garis putus-putus ini menandakan open market sekitar jam 6 ya, jam 6. Berarti candle kecil hijau itu kok mulainya ngitung kok? Ya, betul. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Oh, 7 ekor di atas tuh ya? Ya. Itu 3 garis ya? Ya. Yang ini belum kena break, nah yang ini langsung di break ya. Des, naik. Gitu. Selalu di time frame-nya M30 ya, kok nggak di time frame lain ya? Enggak, yang 30 aja. Ini udah break, udah dapat sudah pastinya. Cuman ya berhubung saya setting 1 kali range, jadi belum kena, dia kembali ternyata. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Biasanya kan harga tidak mungkin berhenti kan. Jadi terus-terusan naik, kecuali 1 minggu tutup brokernya. Tuh. Kalau manual ya gitu, nanti saya lihat. Oh ternyata saya udah BEP atau udah profit dikit, tapi ada keperluan, ya udah sekarang Pak terus saja nggak apa-apa. Boleh kayak gitu. Terus kalau di robot, andai kata, oh saya eman ini ya, kok sudah profit banyak, tapi belum mencapai take profit. Nah, mau di close, oke nggak apa-apa, diintervensi aja di close, robotnya dimatikan, besok dinyalakan lagi, kan gitu. Bisa. Lanjut. Ini harus pagi hari toko itu. Iya, pagi-pagi. Jadi bangun pagi, nanti dihitung. Buka per gold, dihitung. M30 ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas di 7 hektarnya di garis. Kalau itu pakai manual seperti itu. Ya. Ya, oke kok.
Ya, take profitnya terserah. Mau di mana terserah. Bisa satu ring atau menggunakan pips atau poin bisa. Jadi saya maunya 2 pip, 3 pip, ada 2 poin, 3 poin. Oh, tidak apa-apa. Tuh. Jadi dikasih aja. Kalau manual dia kasih manual. Kalau pakai robot ini tinggal setting. Nah, jika ini kalau 3 pip udah masuk di 3 poin ini. Tapi ininya ringnya 5 poinan. Jadi harusnya ya 1:1 ya, Bu, RR-nya ya, Bu. Betul. Maka dari itu saya pakai kan 1:1. Tapi nggak intinya dia turun, ya udah. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kok berarti anu lah ini. Kita kalau apa kan robotnya sudah ngasih TP. Loh, kalau ini robotnya langsung otomatis. Otomatis ngasih TP kan? Betul. Jadi sekali dia nge-break ke atas, bayang misalkan, bawah langsung dia bikin stop loss cuman disembunyikan. Stop lossnya kan hidden. Iya, betul. TP-nya kan juga hidden ya, Pak? Ya, TP-nya enggak apa-apa. TP-nya tertampil seperti ini. TP-nya tampil, tapi yang di stop loss-nya yang di hidden. Berarti TP sama TP-nya TP-nya kan dilihatin, SL-nya yang di hidden. Betul. Kalau TP kan tidak di ini ya. Istilahnya sama broker kan tidak di nakali lah. Betul. SL-nya yang diadukan di hidden. Iya, betul. Nah, itu kok. Kan itu kan ada TP-nya. Tadi kan ada bilang cut and shoot ya. Ya. Nah, itu kalau ngikuti rule-nya robot itu bagaimana? Kalau ngikuti rule-nya robot aja lah. Kita kan pengen tahu cut and shoot-nya berapa kali, terus resikonya apa aja kan. Mending di intervensi atau ngikuti robot aja. Gitu loh. Kalau mau diintervensi itu boleh. Kalau seandainya mau 100% ada kesibukan, nggak sempat otak-otik, ya udah di intervensi aja atau dijalankan robotnya full 100% otomatis. Biasanya kalau saya ya kalau pakai robot ini saya full otomatis. Terus pertanyaan lagi, nggak bayar kan? Kalau mau nggak bayar ya tinggal modalnya saya dibesarin. Ya, gitu. Semua trading kan gitu. Pokoknya kalau nggak modalnya dikecilin, maksudnya lotnya dikecilkan, atau enggak ya modalnya dibesarin. Oke. Ya. Selamat sore, Kevoni. Selamat sore, Aivinda. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Selamat bergabung di Cangkruan Ngopi Trading bersama dengan Koki. Nah, di sini ada Mr. Go Kian Jun. Nah, kita bedah strateginya Go Jun. Sama nanti kita lihat ada sinyal nggak untuk forex-nya dari Pak Agung. Kita lihat nanti. Oke. Lanjut, Go. Ya, ini 7up ada pertanyaan atau ada request lagi? Mungkin Aivinda ada pertanyaan, monggo. Kojun. Oh ya Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Kojun kalau misalnya kita keploting terus kekunci lock buy dan sell, cara bukanya gimana ya Kojun? Per apa? Gold sih. Gold, tapi kekunci, jadi sudah terlanjur ke plotting jauh, terus kita tutup, kita kunci. Cara buka kuncinya gimana, Coach? Maaf, itu di plottingnya buy atau sell? Sudah kekunci sih, buy sell-nya kekunci. Ya, anggapannya seperti ini. Misalkan biru ini adalah posisi buy-nya. Oke, jelas ya gambarnya.
Nah, terus saya buatkan yang merah ini. Ya, saya ganti merah ya. Jadi biar jelas. Nah, kan seperti ini. Ya. Berarti ini kan misalkan 0,1 ini 0,1. Jadi Ya, sama kan lotnya. Ya. Susah kan? Nah, sekarang kan gimana? Nah, posisinya kan seandainya posisinya harga sekarang itu di sini. Saya kasih garis putih ya. Ya. Udah. Nah. Oke, seperti ini. Makan susah ini ngelok kemanapun harga tetap di sini. Ya kan? Tetap minusnya sama terus. Nah, itu. Cara bukanya gimana? Nah, cara bukanya kita lihat. Kita lihat ya. Ada satu candle. Seandainya di harga ini ya, ada satu candle yang membreak terus close-nya di sini dekat dengan ini. Ini harusnya dikasih yang di merah sini dikasih stop loss plus, Pak. Stop loss. Stop loss plus bukan stop loss langsung ya. Stop loss plus kan ya. Cara pakai stop loss plus. Oh, SL-nya digeser ke sini. Ini kan sell kan? Iya. Biasanya kalau sell kan SL-nya di atas. Nah, kalau saya SL-nya dipindah di sini kan sudah profit. Untuk mengembangkan dana. Kita di sini. Cuman ya ini nunggu dia sampai ke atas itu gimana? Kan susah. Kalau nanti misalnya dibuka terus ternyata turun terus gimana? Loh, makanya lagi harus gini, ya ini kan pakai stop loss plus. Jadi seandainya harga naik ke atas, dia kan BEP, yang sini BEP, yang sini tetap minus. Iya. Iya kan? Kalau dia tunggu close candle-nya di mana? Kan di sini ya terpaksa dikasih lagi. Kalau turun terus gimana, Go? Tutup lagi. Iya. Kalau misalnya kena SR plus. Ya. Terus ternyata turun terus. Dikasih lagi dong. Naik. Oh, kasih lagi. Iya. Semakin panjang berarti Go ya. Ya, kalau seandainya naik turun terus. Jadi harus tahu saat pola candle itu mau ke atas beneran. Oh, oke Go. Ya, itu yang cara pertama. Cara kedua, menguraikan dari dalam. Cara menguraikan dari dalam gini, ya ini nunggu sampai dia di tengah. Ya, tinggal ditambahi buy stop atau sell stop. Nambahnya 2. Buy stop, sell stop dengan harga yang sama. Kena yang mana dulu? Ada kita kena yang bawah terus, jadi kan 2 kali lipat ini. Nanti yang bawah di close. Nah, 2 kali lipat ini kecil gitu ini, ya diukur. Set berapa? 102 misalkan. Di 102 sini kan udah BEP dia. Close-nya harus barengan. Oh gitu. Jangan di close satu aja nanti emang ini nanti terus jangan. Di close dua biar clear dulu nanti kita open awal lagi. Berarti lebih mudah yang lebih mudah tapi lebih lama. Jadi mudah cara harga ya? Sini, iya. Tengah kita pasang sell stop, buy stop, terus tunggu sampai dia turun terus gitu ya, atau naik terus gitu ya? Ya, betul. Dan yang ketiga, ada lagi caranya. Banyak cara untuk itu. Ini seandainya di close, ini kan locking ya. Nah, ini sudah di locking. Kita analisa lagi. Terus open lagi. Dengan lot yang sama, jangan biasa ya. Satu aja, misalkan di sini kita nge-share, nggak apa-apa. Sejauh ini, 2 ini dan satunya 3 dengan openan itu kalau di jumlah dan udah BEP atau profit dikit aja, 3 harus di-close barengan. Oh gitu. Jadi gini, iya. Kebiasaan kan trader nggak mau gitu. Ada yang minus saja yang tak close, ternyata akhirnya yang profit malah jadi minus lagi. Oh, minus ya. Minusnya double. Iya. Jadi ini kalau di-close barengan. Totingannya lebih dari 20 pipe gimana ya, Bu? Hampir 25 lah. 20 poin. 20 poin. Poin ya. 25 poinan lah. Gini. Kalau boleh tahu ini masih ada waktu ya? Masih. Masih ya? Oke. Masih ada waktu. Harganya di mana?
di 1897 ya? 97, terus yang bawah itu 1769. 1787. 97, 1797. 1797 sama 1769. 1769. Iya. Oke. Ini yang putih saya hapus dulu ya. Enggak. Nah, itu kan jauh sekali. Iya, di sini. Oh, ini di sini nantinya turun. Masih turun ini, Pak. Ini kan sudah plus yang turun, tapi kan nggak berani nge-close nanti ya terus. Ya. Jadi dia turun dulu. Setelah itu di sekitar di harga sini. Ya. Nanti ini biarin turun dulu, nanti dia kan rebound. Kita tunggu di sini, Pak. Tunggu di yang rendahnya terakhir. Ya, ini dia. Oke, berarti yang di dia akan break atau enggak? 1761 dia, ya, kalau dia mendal, ya udah langsung pasang SL plus. Oke. Biasanya kalau di bawah-bawah gini, biasanya itu dia akan naik. Ya. Nah, naiknya itu paling enggak sekitar sekian aja, enggak banyak-banyak. Ya, 90 lah ya. 70. Ya, lah, paling mentok sekian lah. Cukup kok ya. Iya, minus sedikit tidak apa-apa sih. Iya, tidak apa-apa. Minusnya agak banyak ya. Nanti, jadi kalau di break ke atas ya udah. Ini kayaknya masih turun ini, Pak. Nah, makanya masih turun. Belum berani lepas selnya. Ya, nanti udah mendal dari sini aja, baru dipasang SL plusnya di sini ya. Iya. Oke, dari sini nanti mendal tidak kuat. Tapi kalau dia sampai break di bawah sini, Pak, lanjut bawah ini kan. Biar jangan di close dulu kalau gitu. Nunggu dulu ya, berarti ya. Iya, betul. Oke, Ko. Terima kasih, Ko. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi. Ko, 7 up itu di semua pair bisa ya? Di mana? 7 up itu di semua pair bisa ya? 7 up itu saya seringnya pakai di gold. Kalau di pair lain itu saya belum pernah coba. Oh, belum. Kalau pair lain tekniknya beda lagi. Kalau yang di gold itu mulai yang di garis putus-putus itu ada candle kayak pin bar itu dihitung ya mulai dari sana ya? Yang mana? Ini dihitung ini. Itu mulai 1 ya? Ya. Ini mulai jam 1 server ya. Oh, ini jam 1 server. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini. Itu pas di shadownya ya? Ya, betul. Shadownya ikut. Itu kan itu. Ini kan lanjut turun ini. Itu. Kalau pas bearish ya di low-nya ya, misalkan kebetulan pas bearish berarti yang di di low-nya shadownya itu ya di bearish juga ya, opennya ya, garisnya ya. Iya, yang ini loh, yang di sini. Yang ini kalau panjang kayaknya, yang ini yang panjang. Yang candle ketiganya lebih panjang. Ini kalau panjang ekornya, lebih panjang yang ini guys. Ini kan posisinya lagi trennya naik ya, bullish itu. Makanya garisnya yang di atas ya. Atau bawah juga atas bawah di garis semua ya. Oh, atas bawah di garis. Jadi di sini buy stop, sini sell stop. Lumayan loh, ini sudah andai kata tadi udah terus itu panjang sudah dapatnya sudah 30 poinan, 3 poinan ini. Tetap di garis Pak. Oh. Tinggi itu. Kalau yang bawah itu garisnya untuk fungsinya untuk apa, Bu? Kalau yang ini OP ya, ya bawah itu. Gini, kalau pertanyaannya pakai manual atau pakai robot? Manual. Kalau manual gini, ini kan udah tereksekusi buy stopnya. Ya. Jadi kan berubah jadi buy dong. Nah, ini langsung diganti.
Di close yang tadi yang open posisi sell stopnya di close. Ya. Diganti open lagi. Stop loss-nya dulu dipasang di sini. Stop loss-nya di bawah sini kan. Terus dipasang sell stop tapi lot-nya double. Kalau saya gitu. Tergantung selera sih, tergantung tradernya. Kalau mau di-cut terus tetap di shoot tapi lot-nya nggak ditambah, ya nggak apa-apa. Atau di stop loss saja di bawah sini, ya nggak apa-apa. Cuman ya itu, biasanya kan TPSL-nya 1:1. Kalau langsung di-cut, di stop loss ya kena tadi. Tapi harusnya kan ya profit duluan tadi. Ya. Betul. Ya. Enaknya kalau gambar-gambar kan berarti kita nentuin ini resistannya jebol atas atau jebol bawah dulu ya, Ko ya? Ya, betul. Ya, terus kalau memang jebol atas kita ngambil buy sesuai listnya yang ada. Nah, tapi kan karena terus kita kan belum tahu arahnya nanti bisa turun atau enggak kan, tapi kan tetap kita garis. Ternyata kalau memangnya marketnya kayak ini hari ini turun, ya kita tinggal di cut and shoot ya, Ko ya. Ya, seperti itu. Tapi kebanyakan orang itu kalau sudah cut and shoot itu berdebar-debar. Merahnya ditahan-tahan, birunya yang langsung di close. Ya itu, gimana ya gue nanya ya? Ya itu kan psikologisnya belum terlatih. Dibiasakan dulu. Jadi latihan dulu di demo gimana. Tapi kalau mau tidak terpengaruh psikologisnya ya pakai robot aja. Tinggal dibesarin modalnya kan aman. Pak Bobi? Ya, oke. Ya, Pak Bobi, dicoba aja dulu. Pak Bobi sudah punya ayahnya 7up. Apa? Robotnya 7up. Oh, belum. Oh iya. Nanti minta sama yang pengundang. Oh iya. Aku yang undang. Oh iya, berarti minta kunci nanti ke Pak Bobi. Tidak mau pasang tuh. Ya, nanti dipasangkan. Bisa. Jadi bisa dipantau di HP sih. Pakai HP atau pakai laptop biasanya? Ya, sing bisa. Oh, kalau nginstalkannya biasanya pakai VPS. Kalau VPS itu bisa dicek di handphone aja. Oh. Tapi kalau enggak ya harus pasang di kode laptopnya. Oh iya. Ya. Berarti pasang robotnya di laptop ya, Ko ya? Ya. Ya, nah pasang robotnya di laptop. Bulan ini tercapai. Betul. Ketemu sama masternya, Master Jun. Iya, siap. Oh iya, mau tanya lagi. Ya. Itu ini di luar teknikal ya. Kan banyak ya, Ko ya. Ya. Selama ini kan Kojun kan misalkan uang itu kan misalkan sampai $500 sampai $1.000 misalkan. Itu kan broker pasti tahu, wong ini menang terus. Khawatir nomor-nomor nanti pas nyantol pas di WD gitu ya, Ko ya. Oh gini, kalau ngomong masalah broker ya, ini gini ceritanya ya harus pintar-pintarnya cari broker yang dalam tanda kutip yang nggak nakal lah istilahnya gitu. Nah ini kok ada Pak Agung, kita tanyakan ini kebetulan ada dari Koki Duit ya, dia itu mengerti masalah kayak undang-undangnya. Juga beliau itu adalah wakil pialang. Oh iya. Jadi bisa dijelaskan Pak Agung? Ya. Ada yang bertanya soalnya. Nanya kalau itu Pak Agung. Silakan diulangi lagi kok pertanyaannya. Bobi, silakan pertanyaannya diulangi lagi. Misalkan sering-sering menang gitu ya. Misalkan menang ya lumayan, misalkan $500 sampai $1.000 gitu ya. Mungkin per minggu atau per berapa hari gitu. Nah, nanti kan broker kan masih tahu loh, ini
WD terus ya, apalagi nek WD ini tiap hari misalkan 200 itu. Nah, nanti takutnya kan moro-moro nyantol. Nek kita nggak segera ambil, tiba-tiba pas ambil moro-moro nyantol. Nah, itu strateginya apa ya? Apakah dipecah mainnya di beberapa broker gitu, misalkan kita ada modal 1.000 ya kita mencar 500 gitu, atau gimana ya Pak? Ya, silakan Pak Agung. Ya itu Pak Agung yang jawab. Pak Agung. Sore Pak Bobi. Sore Pak. Ya, pertama harus segera di WD, jangan lupa dipotong uang dengar 10% ya Pak ya. Ya Pak. Itu wes. Pada prinsipnya bedanya broker yang terregister di badan pengawas resmi di setiap negara, misalnya kayak Instaforex di UK, FBS di Australia, atau yang ini sponsor dari MIFX, Monex di Indonesia. Ya. Itu ada satu izin yang harus dicek, namanya izin pembukaan rekening terpisah untuk menyimpan dana nasabah. Ya. Segregated account. Selama kita transfer ke rekening yang di bawah clearingnya otoritas pemerintah yang bersangkutan, maka aman, Pak. Itu yang pertama. Artinya mau WD tiap hari, mau WD tiap jam, boleh, pasti aman. Karena perusahaan tersebut tidak bisa mengambil atau mengakses dana di rekening clearing tersebut, kecuali melalui sistem yang berkaitan dengan biaya-biaya transaksi. Misalnya kayak potong komisi transaksi, swap spread, itu kan motong dana, itu otomatis by system melalui clearing. Iya. Tapi kalau untuk top up dan withdraw dia tidak bisa. Selama rekeningnya betul-betul rekening yang di bawah clearing ya. Iya Pak. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kita sama-sama sepakat bahwa trading itu musuh yang terbesar adalah psikologi. Iya. Makanya kalau saya motifnya bukan sekedar untuk mengantisipasi seandainya brokernya ngincer dan lain-lain ya karena profit konsisten ya. Tapi lebih untuk mengantisipasi keserakahan yang nggak terasa muncul. Makanya kita selalu menyarankan profit WD. Karena begitu balik modal awal kan kita OP-nya akan seolah-olah virgin itu. Seolah-olah trading OP pertama, jadi akan lebih hati-hati. Awal. Gitu. Iya, karena kembali ke modal awal gitu. Nah, kalau nggak di WD profitnya kan biasanya rugi nggak apa-apa, paling cuma ngurangi profitnya saja. Nah, akhirnya secara psikologis akan mengganggu seperti itu. Oh iya, ya. Gitu. Makanya memang harus di WD memang. Tiap hari, Pak ya. Tiap jam. Iya. Betul, Pak. Memang problemnya kalau di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur semacam PAM ya, Percentage Account Management Metode itu ya. Jadi begitu profit langsung bisa di-split ke akun satunya. Nah, kalau bisa begitu enak. Oh. Nah, itu Pak, ditunggu Pak. Jadi begitu profitnya split ke akun satunya sebagai penampung profit gitu. Iya, nama modal. Di Indonesia belum boleh. Ya, belum bisa. Makanya harus WD manual. Manual, Pak. Iya. Untuk begitu, tahu Pak. Itunya rekeningnya mereka itu terregistrasi, tanya ke siapa Pak? Apakah ada di webnya gitu atau? Ya, jadi pertama waktu kita buka akun pasti ada dokumen-dokumen yang akan di-sign ya. Kita waktu open live account kan pasti ada, salah satunya pasti ada dokumen tentang profil perusahaan broker tersebut. Ya. Nah, di situ wajib diinformasikan rekening terpisah untuk nyimpan dana nasabahnya apa aja di situ. Nah, yang tertera di situ di cross check masuk ke websitenya clearing. Kalau di Indonesia namanya PT KBI
PT Clearing Berjangka Indonesia atau ke pengawasan namanya bapepti.go.id. Masuk ke situ, cek rekening terpisah broker A apa aja. Cocok baru aman. Dicocokin dulu, Pak. Iya. Gitu ya. Pak, untuk MI-Efek bagaimana, Pak? Aman atau enggak, Pak? 2 hari yang lalu ada WD 2, sekian M masuk. Oh, berarti lancar ya, Pak ya? Kalau selama saya di Surabaya atau tak tarik dari awal, saya di bidang trading mulai tahun 2005 itu WD terbesar yang pernah saya lihat sendiri itu 20 miliar ya, aman kok di Monex. Satu orang WD sekali WD 20 miliar. Wow. Nah, itu luar biasa itu. Itu luar biasa Orang kopi. Iya. Ada orang di sini. Ya, buat makan KFC. Waduh, itu buat ya, makan kuaci. Outlet deh. KFC. Iya, KFC sak outlet itu. Sak mbak-mbak ego nanti ku. Kalau kocut sak mbak-mbak ego. Iya. Mending buat beli kuaci, Pak. Kuaci ya. Ya, habisnya nanti bisa beberapa tahun kemudian. Nah, betul. Ya itu. Nah. Ya, jadi pertama pastikan rekening tempat kita naruh uang itu rekening yang di bawah clearing dari otoritas pemerintah yang bersangkutan. Kemudian pastikan bahwa broker atau akun kita itu ada di bursa yang ini untuk melakukan cross check jika terjadi indikasi kecurangan transaksi. Kan di MT4 ada menu namanya jurnal. Nah, itu jurnal itu di-download sebagai bukti hukum. Kalau dalam penyelesaian perselisihan di bidang trading itu sebagai fakta hukumnya di jurnal itu. Jurnal ya, Pak ya. Ya, jurnalnya itu di-download, itu satu-satunya bukti yang bisa menguat kita. Iya, Pak. Oke, kita aja, Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi ke Bobby? Silakan. Ya, terakhir Pak. Ini kalau silakan. untuk menentukan broker yang pas itu kan ada yang spreadnya besar. Ya, sedangkan yang broker yang lain spreadnya kecil tapi ada komisi dan lain-lain. Itu kira-kira bagus yang mana, Pak ya? Oke. Yang pertama sebenarnya ada pergeseran ya. Kebetulan saya kan cukup meneliti tentang digital marketing, khususnya SEO ya, Search Engine Optimizer. Jadi klien atau trader atau investor itu yang dicari pertama bukan broker sebenarnya, Pak Bobby. Ya. Yang dicari pertama adalah trader ya, semacam Kojun ini. Kojun ini lebih sering dicari daripada broker. Berarti Kojunnya lebih populer, Pak, daripada brokernya, Pak. Saya kan diri ya nanti. Artinya trader itu saya juga sepakat harus mencari trader dulu. Jadi cari strategi trading yang cocok dulu, baru kemudian dihitung. Saya mau trading, istilahnya kalau kita mau buka jualan itu, saya mau jualan apa dulu, baru kita cari tempatnya. Mau di TP, sewa stand di TP, atau di Royal Plaza, atau di DTC, PGS, ya itu menyesuaikan. Baru dihitung. Makanya yang penting harus punya strategi dulu dari trader yang bisa secara teori proven, terbukti bisa menghasilkan profit secara konsisten. Baru setelah itu dikalkulasi, saya harus trading di broker apa. Nah, ketika kita milih broker, ada biaya-biaya yang tertulis, ada biaya yang tersirat dan tersurat ya. Iya. Yang tersurat, tertera secara resmi itu kayak komisi, kemudian spread, kemudian swap. Nah, itu ditotal dulu. Misalnya, ini spreadnya kena 18, forex ya. Misalnya, kemudian komisinya kena berapa? 1, total 19. Ada cashback enggak? Cari. Saya tahu saya di Indonesia paling kecil sekitar 16. Biaya operasional transaksi itu sekitar $16 per satu lotnya. Semua broker. Itu yang tertulis. Nah, hati-hati dengan yang nggak tertulis.
Contohnya seperti apa, Pak? Nah itu kan sistem eksekusi. Nah kebanyakan kan orang suka spread itu yang fake, kopi sih. Oh spread yang fake, kopi sih nggak apa-apa, nggak kebanyakan, tapi spreadnya yang fake. Bagaimana? Oke, spread ada dua jenis, floating sama fix ya. Biasanya itu nanti implikasinya ke sistem eksekusi, apakah market execution atau dealing, melalui dealing. Ada istilah, silakan di searching sendiri, ini agak panjang kalau bahas itu. Ada istilah STP, ECN, NDD, DD, ya, no dealing desk, ada namanya macam-macam lah, itu bisa dicek. Tapi pada intinya, spread yang fix itu pasti harga di pasar itu difilter melalui dealing. Jadi selama dealing itu ada dealer ya, penyedia harga yang disediakan mewakili bursa. Jadi, ada dealer ini bisa berupa, Indonesia namanya perusahaan pedagang berjangka. Kalau secara umum istilahnya ada LP ya, liquidity provider. Nah, kalau melalui dealing dan pakai metode dealing, biasanya spreadnya fix. Selama di pasar real itu harganya tidak melebihi spread, maka harga dianggap tetap tidak berubah. Dan biasanya digitnya kecil, 4 digit misalnya. Jadi harga real di pasar tidak bisa diakses oleh trader. Nah, dia disajikan yang sudah difilter oleh dealing. Nah, problemnya adalah ketika dieksekusi karena melalui dealing dan tidak langsung di pasar, akan ada risiko requote. Diklik requote, ya dikasih harga lain karena harga sudah berubah. Ada keterangan biasanya wrong price atau price has changed. Harga sudah berubah, jadi mau enggak? Jadi harga tertera misalnya 1780.00. Diklik ceklek muncul requote price exchange atau wrong price. Nah, kalau kita ada menu OK diklik, maka nanti kita nggak akan dapat harga 1780.00. Nah, harga yang dikasihkan itu nggak tertera di situ, bisa 1780,70, 60 atau di bawahnya. Nah, itu yang saya maksudkan biaya tidak tertulis ya. Dan biasanya itu jauh lebih besar dari spread yang tertulis. Itu akan sangat terasa jika pakai robot ya. Karena rekodnya nggak kelihatan, tiba-tiba tereksekusi di harga yang jauh dari yang tertera, dari yang seharusnya. Jadi dicek dulu di akun demonya, kemudian kalau punya teknologi robot, dicek dulu di robot. Kemudian kalau mau lebih akurat lagi biaya itu, cek slippage-nya. Jadi pakai robot, di copy trade-kan ke broker lain, berapa selisih-selisih yang terjadi. Itulah biaya-biaya yang nggak tertulis. Kalau di pasar itu istilahnya nyuri timbangan. Memang harganya lebih murah, tapi nggak genep 1 kilo barangnya. Oh alah, ya. Kelihatannya 1 gitu, kilo Pak. Tapi nggak 1 kilo ya Pak? Ya, harganya memang tertera lebih murah, tapi barangnya nggak sampai sekilo. Nah, itu biaya tak tertulis itu. Bagaimana, Mr. Jun, ada pengalaman? Mungkin bisa dibagikan. Kalau saya ini ada, cuman yaitu sama broker yang tidak ada regulasinya di Indonesia. Ya itulah. Itu saya dapat surat cinta itu 2 kali. Waduh, surat cinta malah tambah ini. Surat cinta enak, apa yang tidak enak. Makanya kan pernah ada broker, cuma nggak boleh nyebutin merek ya. Betul. Keluar sih. Itu saya 2 kali kena. Itu dibilang kalau saya ini tradingnya membebani sistem. Yang satu lagi, yang kedua kalinya itu bilang saya ini menggunakan robot yang arbitrage. Waduh itu. Jadi, melakukan kecurangan. Tahu enggak?
Ya mungkin gara-gara sering withdraw tadi itu. Nah itu tuh. Kan soalnya kadang kalau trading manual kan kadang kita kan sering ngasih SL tuh ya kayak. Ya itu mungkin brokernya lihat SL-nya kita. Nah itu. Itu beda lagi. Kalau itu istilahnya SL hunter, beda lagi. Ada lagi ya kok. Jadi mengejar apa SL kita dikejar dulu. Setelah itu harga kembali semula. Nah itu yang sakit hati mana? Beda lagi. Nah itu tambah sakit hati. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Coach Jun. Pak Bobi. Oke, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak Agung. Oke. Coach Jun buka CT nggak ya? Copy trading nggak ya, Coach Jun ya? Saya tidak membuka CT. Saya buka Coach Jun tak ikuti. Tapi mau mulai. Saya ini orangnya. Tapi mau mulai. Orangnya itu males. Saya orangnya malas, Pak. Jadi ya itu, jadi trading istilahnya itu orang Jawa bilang sakar dewi ya. Istilahnya kalau nggak ada momen saya nggak trading. Kalau ada momen aja saya saya mulai trading lagi. Tapi kok gitu. Dicoba aja dulu. Kan banyak yang request kok. Nah, nanti kalau komplain kok nggak trading, berarti tradernya lagi tidur. Banyak begini, trader yang join, istilahnya kalau yang follow forex copy atau copy trading itu biasanya gini. Kalau satu hari nggak OP, bingung sudah. Oh nggak OP, gini. Nah, jadi paling tidak itu terganggu kita ini. Loh, nggak ada momen kok OP kan. Setelah kita langsung dipaksa OP, oke kita OP, terus baru minus bentar. Kita bingung lagi, kok minus? Nah. Tapi kalau profitnya banyak, diam aja nggak komplain. Ya itu kan namanya. Itu yang malas saya. Namanya. Pengikutnya begitu kok. Biasanya kalau nanti masih floating marah-marah. KOP juga marah-marah. Kalau untung nggak bagi-bagi, benar ya nggak gitu ya? Kalau untung mesti dibagi sih. Kalau itu copy trade ya. Kalau copy trade kan memang otomatis ya dibagi ya, Coach. Kalau momennya maksudnya momen gimana ya, Coach? Trading ada momen itu maksudnya? Nah contoh kayak gini ya. Coba dia di screen ya. Seperti ini. Ini kan biasanya orang langsung nge-buy. Iya. Iya kan? Kalau saya tunggu kebalikannya dulu di sini. Sabar. Nah, kalau dia masuk lagi ke era ini, terus nggak mampu dan akhirnya bikin ekor, nah baru saya nge-buy. Istilahnya konfirmasi. Oh gitu ya. Itu nggak setiap saat ada ya, Bu ya? Maksudnya nggak agak lama nunggunya ya? Betul. Contoh kayak gini, saya opennya pas di pucuk-pucuk gini. Ini di sini. Jarang saya open di tengah gitu, jarang. Gitu. Itu support resisten ya. Jadi saya ambil penggolannya. Ya, jadi istilahnya supply and demand ya. Kalau supply and demand hanya satu garis ya. Gitu. Itu patokannya garis itu apa ya, Bu ya? Garis biru, yang mana? Itu ya. Putih biru ini. Yang biru itu. Yang ini saya ambil dari ini. Ada base ya. Istilahnya basis base. Base itu bisa jadi candle seperti ini yang sama ukurannya atau yang kanannya lebih gede istilahnya engulfing gitu. Itu bisa dibikin. Nah, yang tertinggi kita ambil. Dari yang tertinggi ini bodinya kita garis. Kalau yang di bodinya ini banyak interview. Kalau M1 bisa nggak kok? M1 bisa nggak ya? Time frame-nya. Jangan M1 terlalu cepat, itu buat scalping biasanya. Scalping kan bisa. Kalau mau M1 beda lagi. Oh beda lagi ya. Percuma kalau M1 itu pergerakannya kecil-kecil gitu. Iya. Tekniknya beda lagi. Nanti saya share lah kapan-kapan aja. Ya. Kalau yang M1 nanti serangan fajar.
Scalping ya? Ya, itu nanti namanya serangan fajar. Ya. Yang satu, nanti tolong diingatkan. Ini dengan Pak siapa ini? Ya. Dengan Pak siapa? Pak Hendra. Pak Hendra. Ya. Oh, oke. Nanti diingatkan kapan-kapan Pak. Ya, terima kasih, Ko. Ya. Pesan ini nih di contoh lagi ya, satu. Di screen ya, itu kan tidak bisa naik ya, dan juga tidak turun banyak. Kalau saya biasanya pakai ini, saya akan bikin buy stop di sini. Nah, jadi lebih aman. Seandainya candle putih ini terus turun, ya kan? Iya. Kita kan belum OP, jadi jangan dikejar. Kalau buy stop ya. Iya. Buy stopnya belum kena ya. Iya, ini udah di bawah ini, salah jari. Gitu. Padahal di sini ada kayak demand kuat di sini. Ada demand kuat di sini ya. Kalau saya lihat ini akan naik. Gitu. Kalau orang-orang betul ngawal arah langsung di sini kita di sini. Ya enggak salah sih kalau press action kan banyak di atas di daerah ini. Stop loss-nya di mana kalau baik di sini di bawah. Dikasih jarak strap aja di bawah sini. Iya, bawah garis biru ya. Ya, bawah garis biru. Kalau nggak mau stop loss ya, apa-apa. Tunggu di itu prediksi ini bisa nggak? Kalau close-nya di bawah biru ini, oke langsung stop loss di sana. Tuh. Ya, gitu. Iya, Ko. Terima kasih, Ko. Ya, sama-sama. Nanti kita trading bareng pakai strateginya Kojunnya scalping. Ya, serangan pajarnya Kojun ditunggu nanti. Betul. Nah, ini untuk Pak Agung, sinyal FBI-nya bagaimana? Ada sinyal nggak hari ini? Pas. Oh, pas ya hari ini. Berarti sinyal FBI-nya nggak ada ya, Pak ya? Ya, nggak ada. Oke. Hari Jumat soalnya mau ada data besar. Nanti malam. Daripada lupa ya, saya ini kasih pemberitahuan. Nanti malam ada NFP ya, jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Hati-hati jika ada posisi yang terbuka, mending di locking atau diberi stop loss untuk pengaman. Karena mungkin pergerakannya tinggi kalau NFP, apalagi di pair kuat seperti gold gitu, berseling, nah itu bahaya juga. Oke, sekian dari saya. Silakan, Bu Fani. Itu tip-tip dari Mr. Junya. Hari ini ada data besar, tadinya ada NFP. Jadi yang ada posisi itu diselamatkan dan dikasih locking katanya, dikasih pengaman, dikasih patrol katanya. Mr. Ju. Nah, atau trailing stop juga boleh. Nah, kalau Pak Agungnya menyarankan kasih trailing stop. Apa itu trailing? Nah, itu. Silakan Ko Jun. Trailing itu apa? Mungkin ada yang belum paham. Trailing stop itu untuk mengamankan modal. Untuk mengamankan profit ya. Seandainya itu bisa diatur berapa flagnya. Seandainya 10 poin atau 30 poin gitu. Itu seandainya 10 poin gitu. Setiap kenaikan berapa poin nanti dia akan naik 10 poin gitu. Untuk mengamankan modal itu dengan seperti stop loss-nya dinaik sama dia. Stop loss plus lah istilahnya. Begitu. Dari jarak tertentu dia akan naik untuk mengejar harga itu supaya aman dan profitnya itu terlindungi. Begitu, Bani. Terus itu cara pasang trailingnya tuh. Kan banyak orang kan orang awam kan ada yang belum paham ya. Kalau sudah ada yang sudah canggih-canggih trailing pas. Jadi bisa dikasih ini contoh. di sini.
Oke. Bisa dilihat di screen ya, dari stop ya. Tuh. Berapa poin mulainya? Nah, ini dia. Ada 15 poin. Nah, itu. Ada 20 poin. Nah, itu terserah, silakan dipilih. Ya kan? Nah, itu. Ya, HP enggak ada kok. Di HP pakai pakai stop loss plus. Saya plus. Di HP enggak, saya belum pernah coba di HP. Stop loss plus digeser stop lossnya. Ya. Rasanya harus lewat laptop, enaknya lewat laptop atau lewat HP? Nah, itu. Ya, kalau chatting ya laptop lah, lebih jelas. Ya kan? Jelas. Jadi pasanya lewat laptop, nanti tinggal pantaunya lewat HP. Iya. Itu trailing stopnya kalau kan ngikutin misalkan profitnya sudah 20 poin, dia akan naik ke mengamankan di 10 poin ke belakang ya. Ya betul, ini ada kecil ke 15 poin. Balik arah langsung close. Langsung close. Jadi seperti stop loss-nya yang digeser-geser otomatis. Ya. Ya. Oke, thank you. Untuk mengamankan profitnya. Yang punya robot 7 Up bisa diaktifkan trailing stop-nya untuk nanti malam. Oke, Pak. Kalau punya robot 7 Up, tinggal ini settingannya. Oh ya, trailing ini diganti true. Nah, gitu. Oke. True ya. Langsung oke. Berarti robot 7 Up-nya sudah lengkap. Kalau yang belum punya silakan menghubungi yang di Pemda. Dan itu enaknya jadi sudah ada reliknya aman. Ada reliknya bisa mengamankan keuntungan. Oke. Tanya lagi bisa enggak ya? Boleh, silakan. Ini Pak Bobi atau Pak Hendra? Pak Bobi. Oke, Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Kalau nanti malam kan ada NFP. Ya. Nah, itu kan kalau di Forex Factory kan itu ada keterangannya ya. Preview sama yang di data seriesnya itu loh, Pak. Oh iya. Ada forecast sama previews. Nah, itu ada keterangannya kan. Apakah itu bisa dibaca misalkan kalau forecast-nya ini lebih besar dari previewsnya, maka dia cenderungnya akan trennya naik. Atau misalkan forecast-nya ini dilihat lebih kecil, wah ini bahkan dia akan down ini, misalkan GU gitu ya. Nah, ini mungkin GBP-nya mungkin akan turun, USD-nya akan menguat. Apa bisa seperti itu ya Pak penilaiannya Pak ya? Pak Eko ya. Ini kalau mengenai ini Pak Agung gitu biasanya, masternya fundamental dia. Nah ini. Pak Agung. Agung, nanya fundamental Pak Agung. Silakan. Pak Bobi nanya Pak Agung. Ini stepnya. Monggo Pak Agung. Oke, baik. Ya, ada 3 item setiap data. Pertama previous, itu data dari periode sebelumnya. Kemudian forecast, itu prediksi. Kemudian actual nanti keluar waktu real time. Iya, Pak. Nah, untuk non-farm payroll itu bisa diintip. Kemarin sudah versi swastanya udah keluar. Jadi kalau non-farm payroll itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Amerika. Kalau versi swastanya ADP istilahnya, itu udah keluar kemarin. Biasanya hampir nggak pernah beda, sama biasanya. Artinya kalau aktualnya betul lebih sesuai prediksi, sesuai forecast-nya itu di versi ADP kemarin, NFP ADP, maka di NFP yang pemerintah nanti malam dirilis itu juga biasanya sama. Angkanya aja yang sedikit-sedikit berbeda, tapi tidak terlalu signifikan. Cuman perlu saya ingatkan non-farm payroll tidak bisa dibaca sendirian, karena non-farm payroll itu kan salah satu data indikator situasi ketenaga kerjaan.
Kayak di Surabaya kemarin demo-demo UMP itu. Nah, non-farm payroll UMP-nya Amerika itu setiap bulan. Kalau di sini kan setahun sekali ya. Jadi perubahan pengupahan kalau di Amerika di tenaga kerja, upah tenaga kerja di luar sektor pertanian itu dirilis setiap bulan perubahannya oleh Kementerian Tenaga Kerja di Amerika. Jadi bandingkan kalau di Indonesia setahun sekali, kalau di sana setiap bulan. Nah, ya NFP itu hanya salah satu indikator, memang penting, high impact, tapi tidak bisa dibaca sendirian. Ada satu rangkaian yang berkaitan dengan non-farm payroll, misalnya situasi tentang lowongan kerja, data pengangguran, data penambahan lowongan kerja, itu sudah dirilis beberapa hari beruntun sebelum non-farm payroll. Jobless claim, unemployment claim. Nah, sebelum itu ada data misalnya situasi penjualan rumah, penjualan retail, nah itu semuanya harus dicek dulu. Jika semuanya positif, nanti malam NFP-nya juga positif buat ekonomi AS, berarti USD menguat. Tapi jika semua datanya itu mix, ada yang plus, ada yang minus, biasanya tidak pasti sama. Non-farm payroll-nya plus kok, USD-nya melemah. Nah, biasanya begitu. Itu bukan berarti non-farm payroll-nya tidak sinkron, tapi data-data yang terkorelasi dengan non-farm payroll-nya memang tidak signifikan. Begitu Pak Bobi. Nggak bisa diprediksi ya. Ya, jelas. Nggak bisa diprediksi berarti Pak ya. Dari previous forecast-nya ya Pak ya. Karena cepat soge Pak ya. Kalau mengandalkan itu saja nggak bisa Pak. Nggak bisa dijadikan acuan. Tapi kalau semua datanya di riset, itu ada sesi sendiri ya untuk menganalisa fundamental. Ada kelas sendiri nanti. Ya, itu nanti bagaimana cara menganalisis situasi ekonomi Amerika? Data apa aja yang perlu diamati selama 3 bulan ke depan itu. Nah, kalau kita punya riset yang komprehensif seperti itu, baru akurat. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti harus ada sesi yang baru lagi untuk bahas berita kok. Jadi nggak bisa kok. Kalau cuma sebentar nggak bisa. Harus ada sesi yang berikutnya. Nah, begitu Bu Bobi. Kebetulan sebelum saya masuk di dunia trading, saya 7 tahun wartawan ekonomi, Pak. Jadi terbiasa menulis berita ekonomi. Ya Pak, mantap. Kalau gitu Pak, berarti enak gitu. Berarti kalau di trading harus dikombin ya Pak, antara teknikal sama berita harus dikombin ya Pak Agung. Betul sekali. Berita sebagai kompas penentu arah, teknikal lebih tepatnya sebenarnya sebagai rambu-rambu. Ini lurus terus atau belok atau putar balik. Itu biasanya secara umum di kombinnya itu seperti itu bunyinya. Oke, nanti kita buatkan sesi Pak. Rambu-rambu. Oke, nanti kita buatkan sesi khusus untuk bahas berita Pak, sama bahas teknikalnya terus harus bagaimana gitu. Nanti kan kalau teknikalnya nanti kita bisa minta tolong sama Mr. Jun. Nah, nanti kalau masalah berita nanti kita minta tolong sama Pak Agung dari Koki Duit. Gitu ya Pak. Nah, untuk Ku Bobi, untuk masalah untuk rekening terpisahnya dari beberapa broker sudah paham apa belum? Kalau belum paham nanti kita bisa sesinya ketemuan atau ngobrol-ngobrol cantik sambil ngopi gitu Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Bobi. Oke, ini sudah tidak terasa sudah sampai 5:30 kita. Nah, jadi silakan mungkin ada terakhir dari Pak Kojun atau dari Pak Agung penutupan acara kita hari ini. Silakan. Dari saya cukup sekian. Oke, untuk
Coach Jun, silakan. Ya, saya juga sudah selesai nih. Jangan lupa nanti ada NFP ya, cuma itu aja. 8:30 Coach Jun ya? Jam 7:30 NFP-nya. Oh, itu di Forex Factory 8:30 PM. Mungkin ada, ya. Biasanya jam 7:30. 8 lebih aman ya, jaga-jaga ya. Ya. Kita lihat aja di 7:30. Biasanya 7:30 udah mulai gerak-gerak. Mulai kenceng ya, ngegas ya. Betul. Kalau bisa jangan ada posisi yang terbuka lah. Kalau di hedging nggak apa-apa, atau stop loss plus, oke. Buy stop, sell stop kok. Kalau biasanya kalau tradingnya cuman saya tidak menyarankan. Oke. Thank you ya. Oke, terima kasih. Thank you, Ko Bobi. Kalau seandainya ketinggalan, bisa dilihat di YouTube channel kita. Ya, saya kan BTS ya, Business Trading Strategy. Bisa di-subscribe ke sana dan like dan komen, atau mau ngasih masukan boleh, silakan. Oke, salam profit. Terima kasih Coach Jun. Oke, untuk semuanya terima kasih untuk Zoom hari ini. Cukup sekian. Nanti kita sambung lagi untuk jam hari berikutnya dengan tema yang baru, tempat yang lebih oke. Nah, kita juga ada link YouTube. Salah satu ada BTS, ada ATM bisnis, ada kursus trading gratis, kopi duit. Nah, di situ bisa like, subscribe, komen. Nah, nanti bisa kita nanti lanjutkan lagi. Terima kasih sebelumnya. Ada salah kata. Nah, ya, untuk semuanya terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Makasih Coach Jun. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Thank you. Terima kasih Coach Jun. Terima kasih sore untuk semuanya.